Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari peserta Latsar CPNS Kabupaten Ciamis, Angkatan 3 Kelompok 4, berjumlah 5 anggota dengan saya sendiri, Ade Ahmad Nur Fadilah. Penempatan kerja saya pada Dinas Tenaga Kerja. Kemudian kepada rekan-rekan, persilakan untuk memperkenalkan. Baik, terima kasih Pak Ade. Perkenalkan, nama saya Desi Nurizki. Saya dari Dinas Kesehatan Ciamis. Selanjutnya mungkin pada Teh Hawa. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hawa Laira Sandi. Sekarang bekerja di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Nunung Zainatul Aini dari BKPSDM Kabupaten Ciamis. Perkenalkan, saya Raden Andri Yuda Pratama dari Dinas PKB PPPPA. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semua atas perkenalannya. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama berdiskusi dan tentu saja saling berbagi ide ya, terkait dengan isu aktual tentang penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya mewujudkan smart governance. Adapun yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini yaitu tentang isu kesenjangan infrastruktur digital aparatur sipil negara. Sangat menarik ya ini isunya, di mana transformasi digital di sektor pemerintahan melalui program Smart ASN dan Smart Governance menuntut ketersediaan infrastruktur digital yang memadai. Namun, faktanya masih terdapat kesenjangan infrastruktur antar instansi maupun wilayah. Hal ini berdampak pada keterlambatan pelayanan, ketidakseimbangan kualitas birokrasi, serta resistensi ASN dalam penggunaan teknologi. Berdasarkan isu tersebut, tentu terdapat faktor penyebab atau akar permasalahannya. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi faktor penyebab daripada munculnya isu kesenjangan infrastruktur digital aparatur sipil negara tersebut? Silakan teman-teman, ada yang ingin memberikan tanggapan? Boleh saya, Pak Ade? Untuk faktor penyebab itu banyak berbagai faktor ya. Ada yang keterbatasan jaringan internet di daerah terpencil, kualitas perangkat kerja yang belum merata, literasi digital ASN yang belum setara, keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan, pembaruan infrastruktur dan pelatihan SDM, serta koordinasi antar instansi yang belum optimal, sehingga implementasi digital belum berjalan dengan parsial. Sekian Pak Ade. Terima kasih Teh Nunung. Berdasarkan tanggapan yang diberikan Teh Nunung terkait penyebabnya, ini ada 5 indikator ya Teh, dimana jaringan internet, kualitas perangkat kerja, literasi digital ASN, keterbatasan anggaran, dan koordinasi yang belum optimal yang menjadi faktor penyebab munculnya isu kesenjangan infrastruktur digital aparatur sipil negara. Kemudian dari faktor penyebab tersebut tentu akan muncul dampaknya ya. Silakan kepada teman-teman ada yang akan berpendapat terkait dampak yang akan timbul terkait isu kesenjangan infrastruktur digital aparatur sipil negara. Boleh Pak, saya? Oh iya, baik Teh Hawa ya, silakan Teh Hawa, mangga. Menurut saya, dampak dari isu kesenjangan infrastruktur digital aparatur sipil negara, yang pertama, menurunnya efektivitas penerapan aplikasi digital seperti Srikandi, e-office gitu. Terus yang kedua, terjadinya kesenjangan layanan publik antara daerah maju dan daerah yang tertinggal. Yang ketiga, ASN kesulitan beradaptasi, kinerja menurun, sehingga target reformasi birokrasi akan terhambat. Dan yang terakhir, masyarakat tidak mendapatkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan setara. Itu Pak Ade menurut saya.
Terima kasih kepada Teh Hawa atas pendapatnya terkait dampak isu yang muncul dari isu kesenjangan infrastruktur digital aparatur sipil negara, di mana menurut Teh Hawa ini terdapat 4 indikator ya. Kalau tadi Teh ngomong itu 5 indikator, dan izinkan saya mengulasnya kembali. Menurut Teh Hawa ya, menurunnya efektivitas penerapan aplikasi, kemudian terjadinya kesenjangan layanan publik, ASN kesulitan beradaptasi, kemudian masyarakat tidak dapat mendapatkan pelayanan publik ya Teh. Baiknya, dari dampak isu serta faktor penyebab atau akar masalah ini terdapat 5 indikator, kemudian isunya 4 indikator. Tentu ini akan menghasilkan atau dijadikan analisis terhadap suatu masalah, di mana untuk analisisnya sendiri mungkin silakan ada yang ingin memberikan pendapat ataupun tanggapan terkait isu kesenjangan digital aparatur sipil negara. Boleh saya, Pak? Oh iya, baik, enggak, silakan Teh Desi, persilakan untuk memberikan tanggapannya. Nah, kalau menurut saya itu bisa dilakukan analisis SWOT ya, Pak. Itu dari strength, yang pertama itu dari strength itu bisa dilakukan adanya dukungan kebijakan nasional, adanya aplikasi digital, dan juga komitmen transportasi birokrasi. Nah, untuk weakness-nya sendiri itu mungkin karena infrastruktur tidak merata, literasi digital rendah, dan keterbatasan anggaran, juga perangkat kerja yang usang itu bisa menjadi kelemahan ya Pak. Lalu untuk opportunities, karena ada kolaborasi dengan pusat, BUMN, swasta, percepatan digital dan pasca pandemi itu bisa menjadi opportunities. Lalu ada juga dari threat-nya itu karena ketimpangan pelayanan ya, adanya ancaman keamanan data, resistensi ASN, dan juga keterlambatan reformasi birokrasi. Nah, itu bisa beberapa hal gitu Pak yang dari analisisnya. Baik, terima kasih Teh Desi atas tanggapannya ataupun jawabannya ya terkait dengan analisis yang digunakan oleh Teh Desi, yaitu analisis dengan pendekatan SWOT. Baik, lalu teman-teman, bagaimana ya caranya agar kita bisa memperoleh alternatif solusi terkait dengan isu kesenjangan infrastruktur aparatur sipil negara ini? Di sini ada Pak Andre ya, silakan Pak Andre untuk memberikan tanggapannya. Solusi dari saya terkait alternatif solusi atau aksi lanjut, yakni penguatan infrastruktur, peningkatan literasi digital ASN, inovasi layanan, kolaborasi dan sinergi, serta monitoring dan evaluasi berkala. Itu pendapat dari saya, Pak Ade. Baik, terima kasih Pak Andre ya atas pendapatnya yang telah memberikan alternatif ataupun solusi daripada aksi tindak lanjut terkait isu kesenjangan infrastruktur digital aparatur sipil negara. Sangat menarik ya diskusi kali ini teman-teman, di mana transformasi digital di sektor pemerintahan melalui program Smart ASN dan Smart Government ini menuntut ketersediaan infrastruktur digital yang memadai. Namun faktanya masih terdapat kesenjangan infrastruktur antara instansi maupun wilayah. Instansi pusat maupun wilayah ya dalam hal ini berdampak pada keterlambatan pelayanan, ketidakseimbangan kualitas birokrasi, serta resistensi ASN dalam penggunaan teknologi. Baik rekan-rekan semua, terkait isu kesenjangan infrastruktur digital aparatur sipil negara, dapat kita tarik kesimpulan bahwa kesenjangan infrastruktur digital di lingkungan ASN adalah isu strategis yang harus segera diatasi. Tanpa pemerataan infrastruktur dan peningkatan kompetensi ASN, transformasi digital hanya akan dinikmati sebagian kecil wilayah. Oleh karena itu, perlu sinergi kebijakan, inovasi, dan kolaborasi lintas sektor agar tercapai birokrasi digital yang inklusif, adaptif, dan setara. Baik, terima kasih atas tanggapannya dari rekan-rekan semua. Semoga diskusi kita kali ini terkait dengan isu kesenjangan infrastruktur digital aparatur sipil negara dapat memberi manfaat khususnya bagi kita dan umumnya bagi halayak umum. Saya akhiri diskusi kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.